Di video kali ini kita akan belajar tentang konsep sudut pusat lingkaran. Di sini disajikan beberapa area sudut yang disapu ketika ada benda dari titik A misalkan ke titik B, ya, atau dari titik A ke titik C. Titik A atau ke arah timur itu dalam dunia sudut itu sebagai arah awal 0 derajatnya, ya. Titik A itu 0 derajatnya. Artinya kalau seperempat lingkaran itu adalah 90 derajat. Berarti dari A ke titik B, ya, sudut yang disapu adalah 90 derajat. Kemudian bagaimana kalau dari A menuju C, sudut yang disapu adalah 180 derajat. Dan kalau 3/4 lingkarannya dari titik A menuju titik C ini adalah 270 derajat, ya. 270 derajat. Misalkan ini titik C. Bagaimana kalau dari A muter ke sana kemudian ke A lagi? Ini yang namanya lingkaran full atau satu keliling lingkaran atau satu putaran, ya. Ya, sudutnya sebesar 360 derajat. Oke. Nah, ada satuan sudut yang lain yang kita sebut sebagai namanya radian. Bagaimana hubungan antara derajat atau degree dengan radian? Karena satu putaran itu adalah 360 derajat. Nah, kita tahu bahwa keliling lingkaran, ya, keliling lingkaran, KLL lingkaran itu adalah gimana? 2pi dikalikan R. Maka artinya untuk satu putaran yang nilainya adalah 360 derajat degree, ya, itu sama dengan 2pi radian. Ya, 2pi radian disingkat itu rad. 360 derajat setara dengan 2pi radian. Kalau saya balik, misalkan pi radian itu berarti berapa derajat? Artinya tinggal 360 derajat dibagi 2, ya. 360 derajat dibagi dengan 2 atau ketemunya 180 derajat. Bagaimana dengan pi per 2 radian? Tentunya akan menjadi 180 dibagi 2, ya. Yang hasilnya adalah 90 derajat. Kalau pi per 4 berarti 180 derajatnya ini kita dibagi dengan 4 dan ketemunya adalah 45 derajat. Dan seterusnya, ya, misalkan berapa nih? Misalkan lanjut lagi pi per 6 radian. Maka akan menjadi 180 dibagi 6 yang ketemunya 30 derajat. Atau gini, bagaimana dengan misalkan 3pi per 2 radian. Nah, ini berapa derajat nih? Kita tahu tadi bahwa kalau pi radian 180 derajat, maka 3 per 2 pi radian berarti apa? 3 per 2 dikalikan 180 derajat. Dan kita bisa menemukan hasilnya berapa nih berarti nih? Atau gini deh, 1,5 kalikan 180, ya, seperti itu, ya. 180 dibagi 2 aja 90, maka 1,5-nya 180 adalah 270 derajat. Nah, kayak gitu, ya. Ini hubungan atau konversi antara sudut yang satuannya degree atau derajat dengan sudut yang satuannya radian. Lalu gini, dalam konsep lingkaran ada yang namanya pusat lingkaran dan dia memiliki jarak yang selalu sama menuju daerah pinggir lingkarannya yang kita sebut sebagai radius. Disingkat dengan R, ya. Radius atau R disimbolkannya notasinya. Lalu katakanlah kita berjalan dari titik A kemudian ke titik B seperti ini. Sudut yang disapu kita namai sebagai sudut theta, ya. Boleh theta, boleh alfa, boleh beta, boleh gamma. Ini sebagai notasi sudutnya dan di sini saya menggunakan theta. Nah, apabila dari A menuju B, maka sudut yang disapu adalah theta derajat. Nah, bagaimana dengan path-nya, ya, dari A ke sini nih, sana seperti itu. Kita sebut sebagai yang namanya tali busur, ya. Yang warna merah itu namanya tali busur. Tali busur biasanya disimbolkan dengan huruf S. Apabila tali busurnya itu dari A ke A lagi, itu berarti setara dengan keliling lingkaran, ya. Berarti S-nya itu nilainya akan menjadi 2pi dikalikan dengan R. Nah, apabila S-nya sama dengan R, ya, S-nya sama dengan R. Nah, berarti kan ini berapa sudutnya? Nah, artinya nanti akan menjadi, kalau 2pi R kan 360 derajat nih, ya. Kalau 2pi itu kan 360 derajat, maka
apabila bukan 2pi tapi di sini 1, nilai sudutnya ya berarti 360 derajat dibagi dengan 2pi. Oke, mohon perhatian, pi itu bilangan irasional 3,14 dan seterusnya, tidak pernah berhenti ya. Ini namanya bilangan irasional. Nah, kayak gini ya. Hati-hati, kita sejak SD mungkin atau SMP belajar bahwa sering bilang bahwa pi itu 22 dibagi 7. Sedangkan ini kan bilangan rasional ya. Beda dong? Iya, beda. Tetapi 22 dibagi 7 adalah menghasilkan bilangan yang mendekati dengan bilangan pi ini, yang seperti ini, yang irasional ini ya. Tidak sama, tetapi hampir sama. Dan biasanya orang mendekati nilai pi ini dengan 22 dibagi 7. Apakah salah? Tidak salah ya, tetapi tidak benar juga gitu ya. Nah, yang lebih tepat pi itu ya irasional, nggak pernah berhenti ya. Kalau ini kan rasional. Boleh nggak kita pakai 22/7? Boleh-boleh saja. Toh biasanya juga pi itu kita hanya memakai 2 digit di belakang koma ya. Sama nih 22 dibagi 7, kalau 2 digit di belakang koma ya 3,14 juga, seperti itu ya. Jadi secara prinsip berbeda, tetapi boleh didekati oleh 22/7. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita kalkulasi seandainya ini 22/7 ya, atau 2 dikalikan 3,14 ya, saya ambil 2 digit belakang koma, berarti kan 6,28 ya. 360 derajat dibagi 6,28 itu sekitar nilainya adalah 57,3 derajat. Ini pun adalah hasil pembulatan ya, aslinya itu 57,27 sekian. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kita tahu bahwa apabila S-nya sama dengan R, nilai tetanya adalah 57,3 derajat ya. Nah, kalau 360 kan 2pi radian, berarti ini 1 radian nih ya. Kalau ini full, keliling full kan 2pi radian. Berarti kalau ini kita isi dengan 1 dan S sama dengan R artinya kan. Nah, satunya ini memiliki satuannya, itu namanya satuannya radian. Nah, artinya 1 radian, 1 rad gitu ya, setara dengan 57,3 derajat. Dan itu terjadi saat panjang S-nya, panjang tali busurnya setara dengan panjang radiusnya. Ya, katakanlah radiusnya ini 2 meter. Dan yang merahnya ini tali busurnya itu 2 meter juga. Pasti sudut yang diapit ini ya, sudut yang disapu ini adalah 57,3 derajat atau 1 radian. Nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami konsep antara besaran satuan dari besaran sudut ini ya. Yang satunya degree atau derajat, dan satunya adalah radian. Dan kita bisa menyimpulkan sedini mungkin bahwa 1 radian itu 57,3 derajat ya nilainya, dan itu terjadi ketika radiusnya sama dengan panjang tali busurnya, R-nya sama dengan S-nya. Baik, kita ke konsep yang lain. Oh, belum ya. Sekarang gini nih. Kita di sini tuh saya ambil contoh ini 1 derajat ya. 1 derajat nih. 1 derajat. Nah, kan gini, kalau 1 putaran penuh ya, putaran penuh itu kan 360 derajat. 360 derajat. Ya, setara dengan. Nah, bagaimana kalau 1 derajat? Nah, 1 derajat berarti kan 360 kali lipatnya kan? 360-nya keliling ya, atau penuh. Nah, seperti itu. Jadi ini tuh 1 bagian dari 360 bagian yang lainnya. Itu definisi 1 derajat. Nah, 1 derajat itu memiliki persamaan yang lain. Ini nilainya sama dengan 1 menit. Ya. Konsep menit dan detik juga dipakai sebagai penunjuk arah ya, selain derajat atau radian tadi. Oke, 1 derajat ternyata nilainya adalah 1 menit. Dan kita tahu bahwa 1 menit adalah 60 detik. Ya. Atau kalau kita konversi ulang, 1 derajat yang namanya 1 menit berarti adalah 60 detik. Kayak gitu. Ya. Jadi 1 derajat setara dengan 1 menit atau setara dengan 60 detik. Nah, untuk
apa kita belajar ini, kita akan belajar mencoba mengonversi di sini ya, yaitu dari yang pertama misalkan dari sudut yang koma-komaan seperti ini 30,25 derajat yang kita akan rubah menjadi berapa derajat, berapa menit, dan berapa detik. Ini kurang 1 detiknya ya sebelah sini nih. Nah, kayak gitu. Nah, caranya bagaimana nih? Yang pertama, yang pasti ya, kita ambil yang bilangan bulatnya terlebih dahulu, yaitu 30 derajat. 30 derajat. Nah, sisanya adalah ini kan 0,25 ya, tinggal ditambah 0,25 ya, dikalikan berapa nih? 60 ya, dikalikan 60. Nanti untuk mengisi yang menitnya ini. Nah, hasilnya berapa? Seperempatnya dari 60 berarti kan 15 ya, maka akan menjadi 30 derajat ditambah 15 menit ya. Nah, seperti ini. Kebetulan ini kan sudah bulat 15 saja. Tidak ada koma-koma tambahannya lagi, maka cukup sampai di sini ya. Tidak sampai di belakangnya ada detiknya ya. Apabila misalkan 15,5, maka wajib nanti 0,5-nya itu kita konversi ya menjadi detik kayak gitu. Ini sekali lagi ini hanya karena pas 15 detik 0,25-nya 60 kan 15 detik ya, maka hasilnya akan menjadi 30 derajat 15 menit. Detiknya berarti 0 ya, 0 detik kayak gitu karena nggak ada tambahannya lagi. Bisa nggak sih misalkan kita kasih contoh yang ada detiknya? Bisa. Tapi tidak dari awal ya. Misalkan saya dari sini loh. Katakanlah gini, hasil akhirnya itu tidak dari sini tapi dari bawah sini aja ya. Katakanlah dari hasil akhirnya adalah nanti sama dengan 30 derajat ditambah 15,25 boleh deh ya, 25 lagi ya. Menit. Kayak gitu ya. Maka perlu kita pecahkan lagi ya. Menjadi seperti ini, 30 derajat ditambah 15 menit yang sudah fix, ditambah lagi ini kan komanya ya, sisanya ya 0,25. Nah gitu, 0,25 dikalikan 60. Tapi ingat ini tuh detik ya, seperti itu. Maka akan menjadi 30 derajat ditambah 15 menit ditambah 0,25 nya 60, 15 detik yang akan menghasilkan 30 derajat 15 menit 15 detik gitu ya. Nah sebenarnya ini berapa sih kalau 15,25 kita kalikan dengan 4, hasilnya berapa toh? Udah lebih dari 60 ya, yaitu 61 ya, 61 detik ya, seperti itu. Oke, kita sekarang balikan contoh yang selanjutnya adalah kita balikan dari konsep yang ada menit, detik, dan ada derajat, menit, dan detiknya. Kita pengen konversi menjadi yang hanya koma-komaan saja. Caranya tinggal dibalikan saja, yaitu akan menjadi di sini 25 derajat. Oke, ditambah lah, kalau karena ini dibalik, maka yang tadinya dikalikan 60 ini dibagi 60 ya. 15 dibagi 60. Kalau yang detiknya nanti dibaginya dengan 3600 ya. Karena 1 menit ada 60 detik gitu, atau 1 jamnya akan ada 3600 detik. Oke, kita isi di sini 36 dibagi 3600 ya. 25 derajat ditambah berapa nih? 15 per 60, 0,25 ya. 0,25 ditambah lagi 36 dibagi 3600. Ini 0,0 berapa ya? 01 apa 001 nih? Kayak gini, misalkan segini dulu ya. 0,001. Kalau seandainya ini benar ya, bisa dikoreksi nanti ya. Akan menjadi sama dengan 25 derajat ya. 25 koma ya. 0,25 ditambahkan, kemudian ditambah lagi 0,001 akan menjadi 25,251 derajat ya, data di sini ya. Oke ya. Jadi 25 derajat 15 menit 36 detik. Kalau kita konversi koma-komaan akan menjadi 25,251 detik. Itulah pembahasan kita mengenai konsep lingkaran ya. Sudut dalam lingkaran dan
perluasannya, ada konversi mengenai arah yang ada sudutnya, ada derajatnya, ada menitnya, dan ada detiknya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video yang lainnya.